Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Wa arsyadani Allahu iyyakum ila sabili wa ta'atih. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya hingga di hari atau malam hari ini, malam Selasa malam kita bisa kembali berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita di atas jalan ketaatan kepadanya, di atas jalan Islam dan iman dan istiqamah di atasnya. Sehingga dengan nikmat ini akan memberikan kebahagiaan kita yang hakiki, kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat yang kekal abadi. Maka dari itu kita ingatkan kepada diri kita semua untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam menuntut ilmu agama. Yang itu merupakan bekal untuk kita bisa beramal soleh. Bahkan menuntut ilmu itu sendiri merupakan amal soleh yang Allah akan memberikan pahala balasan yang terbaik untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang baik hingga hari kiamat kelak. Dan tentunya kita semua berusaha untuk menjadi pengikut beliau yang baik hingga akhir hayat kita. Jemaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita rutin di Selasa malam tentang tafsir Al-Quran, melanjutkan tafsir dari surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, yang surah ini merupakan surah Makkiyah. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpahnya yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasannya sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr ini, Allah bersumpah dengan sesuatu yang sesuatu itu menjadi isi sumpah dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah bersumpah, contohnya di ayat yang pertama Allah bersumpah dengan Al-Fajr, waktu fajar, waktu subuh. Itu adalah perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah. Namun isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan para ulama di tafsir, ya tentang Al-Fajr itu sendiri. Jadi yang dimaksud kata para ulama di situ, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal ayat dari surah Al-Fajr dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Itulah sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, al-zahir yang nampak di dalam ayat-ayat awal ini, annal muqsama bihi wal muqsamu alaihi. Jadi yang digunakan sumpah dengannya itu adalah isi sumpahnya Allah itu sendiri. Jadi Allah ingin menyampaikan tentang keutamaan
atau pentingnya waktu fajar. Yang kemarin sudah kita baca. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan firman-Nya walayalin ashr, dan demi layalin jamak dari lail artinya malam, dan demi malam-malam yang 10. Dan para ulama ahli tafsir mereka ada beberapa pendapat tentang malam-malam yang 10 ini. Ada yang berpendapat malam-malam 10 akhir Ramadan. Ada yang berpendapat malam ini berarti maksudnya juga hari, yaitu di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan ada ulama-ulama yang lain yang menafsirkan, ada yang menafsirkan 10 awal bulan Muharram. Ya, karena juga di dalam bulan Muharram itu merupakan bulan yang agung. Di awal-awal bulan Muharram itu juga disunahkan puasa, hingga ujungnya puasa Asyura. Puasa di tanggal Asyura itu dari kata asyar, 10. Nah, puasa di tanggal 10 bulan Muharram, puasa Asyura. Itu adalah pendapat beberapa ulama ahli tafsir. Namun yang dikuatkan mayoritas atau banyak dari kalangan ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan layalin ashr ini yang paling dikuatkan itu dua pendapat. Yang pertama adalah malam-malam 10 di akhir bulan Ramadan, dan yang kedua adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Nah, kemarin sudah kita baca di paragraf beberapa itu 2, 4, 5, 6 gitu. Ya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa fi layali asyri Ramadan, dan pada malam-malam 10 bulan Ramadan di akhir itu ya, terdapat Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar. Jadi kadang kita nyebut malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Karena Lailah itu sendiri artinya malam. Malam Qadar kita nyebutnya malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Ini tidak ada masalah, itu permasalahan bahasa. Jadi di 10 akhir dari bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, yang itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sedangkan di siang harinya wa fi nahariha siyamu akhir Ramadan, ada puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memang bulan yang sangat agung. Di malamnya ada ibadah yang lain, yang Ramadan. Ya, sholat sunnah yang ditekankan itu apa? Sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian di salah satu malam dari malam akhir tadi ada Lailatul Qadar. Dan di siang harinya ada ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Yang itu merupakan alladzi huwa ruknun min arkanil Islam, itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini kita lanjutannya, wa fi ayyami asyri Dzulhijjah, dan pada hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Nah, kalau bulan Dzulhijjah 10 harinya itu di awal bulan Dzulhijjah. Kalau Ramadan tadi yang mulia 10 hari akhir. Kalau Dzulhijjah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terdapat beberapa ibadah yang sangat agung. Di antaranya disebutkan al-wuqufu bi Arafah. Ibadah wukuf di Arafah. Ini ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji. Ya, tanggal berapa Pak wukuf di Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi jamaah haji yang berangkat ke Mekah, yang berangkat ke Baitullah di padang Arafah, mereka melakukan wukuf, berdiam diri sehari, banyak berdoa, berzikir, beribadah lainnya. Mereka tidak puasa di 9 Dzulhijjah karena mereka wukuf. Sedangkan kita yang di negeri-negeri kita masing-masing tidak menjalankan ibadah haji, tidak wukuf, maka disunahkan untuk ibadah puasa. Ya, puasa Arafah. Ya, puasa Arafah.
Maka itu juga merupakan ibadah yang agung. Jadi di 10 bulan Dzulhijjah itu ada banyak ibadah. Jadi wukuf bagi yang berhaji, kemudian ada yang puasa Arafah yang bagi yang tidak berhaji. Nah, tentang wukuf di sini kata Syekh Rahimahullah Taala, alladzi yaghfirullahu fihi liibadihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni pada wukuf tersebut terhadap hamba-hambanya. Maghfiratan dengan pengampunan yang yahzunullahu syaitan. Setan itu sedih. Jadi setan itu kalau melihat hamba-hamba Allah itu tobat, apalagi Allah mengampuni dosanya, itu setan itu sedih, Pak. Jadi kita harus waspada ini. Sebagaimana kita ketahui ya, setan itu kan dari dua jenis. Ada setan dari jin, ada setan dari manusia. Nah, kalau ada manusia, ada orang kok lihat orang lain kok tobat, kok kemudian dia sedih. Nah, ini berarti punya sifat setan ini. Nah, ini dulu waktu saya di Peterangan itu kan lingkungan pasar itu kan banyak premannya. Ya, ada beberapa preman yang sholat itu sembunyi-sembunyi. Pengen sholat, sarungnya diumpet kayak gitu. Jadi pakai celana pendek, sarungnya diumpetnya dalam kaca. Tak tanya, kenapa masih diumpet ya sarungnya? Isin kok ada di jarak aja gue. Jadi preman yang lain tuh ngece itu. Jadi kalau ada orang yang ibadah dan tobat itu malah diejek gitu. Itu termasuk sifat setan seperti itu. Ada orang mau beribadah kok malah diejek. Nah, di bulan Dzulhijjah ini pada wukuf di Arafah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang sampai setan itu sedih. Setan itu istilahnya kalau bahasa kita apa? Gondok kan itu. Dongkol dan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Jadi usaha setan untuk memasukkan hamba-hamba Allah ke neraka itu seolah-olah sia-sia. Oh, diampuni, berarti masuk surga nantinya. Mereka sedih itu. Bahkan kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, fama ru'ya syaitanu ahqara wala adhara minhu fi yaumi Arafah. Dan tidaklah nampak setan itu kelihatan ahqara, paling hina. Jadi setan itu kelihatan terhina. Terhinakan sekali. Wala adhara, dan tidak terlihat sangat kelihatan kalah gitu. Daripada waktu itu pada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu benar-benar setan itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengampunannya Allah kepada hamba-hambanya. Di antara sebabnya dikatakan Syekh Rahimahullah taala, lima yara min tanazzulil amlaki wa rahmati minallahi li ibadihi. Karena apa yang mereka itu setan itu melihat, atau dia setan itu lihat, mintana zilil amlah, berupa turunnya para malaikat. Jadi malaikat itu turun. Warahmah, dan juga rahmah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan, Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Sehingga setan itu semakin terhina, semakin kelihatan kalah setan itu. Wa yaqa'u fiha katsirun min af'alil haji wal umrah. Dan terjadi di hari Arafah itu, atau di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, itu banyak dari perbuatan-perbuatan haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu satu rangkaian. Ada beberapa macam haji ya. Ada haji yang sekaligus dengan umrah, ada yang haji sendiri, umrah sendiri. Nah, ada tata cara masing-masingnya itu dibahas di ilmu fikih. Sehingga untuk amannya ya, dari perbedaan para ulama tentang haji dan umrah, itu untuk amannya bagi kita yang mungkin belum ada kesempatan untuk berhaji, kalau sudah ada rezeki untuk umrah, maka sebaiknya umrah dulu untuk lepas dari khilaf antar ulama tentang rangkaian ibadah haji dan umrah. Ya, jadi untuk selamat itu kita pilih pendapat
dua-duanya itu sama-sama wajib minimal sekali dalam seumur hidup. Jadi haji itu dan umrah itu sama-sama wajib minimal sekali dalam seumur hidup. Ya, kalau misalkan belum mampu haji tapi mampu umrah, maka diusahakan untuk umrah dulu. Tapi kalau misalkan kok ada peluang haji sekalian, nah itu lebih baik sekalian haji dan umrahnya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa hadhihi asya'u mu'azzamatun mustahiqqatun li an yuqsimallahu biha. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat agung yang berhak untuk Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Allah bersumpah dengan 10 malam, yaitu atau 10 hari. 10 malam akhir Ramadan atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan waktu fajar itu kemarin sudah kita sebutkan juga, ada ibadah yang mulia, itu sholat subuh, kemudian sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat subuh itu pembeda antara orang yang benar-benar imannya dengan orang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Asqalus sholati 'alal munafiqina sholatul fajri wa sholatul isya." Jadi sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Ya, maka ini jadi renungan buat kita. Kalau kita sholat subuhnya malas-malesan, sholat isyanya malas-malesan. Nah, dua sholat ini tanda dari sifat kemunafikan yang ada pada diri seseorang. Maka kita harusnya waspada. Kalau kita kok timbul rasa malas, maka segera hilang rasa malas itu. Kita segera beristighfar kepada Allah, kita ta'awudz minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat kemunafikan. Jadi kita harus menjaga sholat kita semuanya sholat 5 waktu, ya, terlebih khusus lagi tadi sholat fajar dan sholat isya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yasr." Wal laili idza yasr. Dan demi waktu malam ketika waktu malam itu berlalu. Jadi kata yasr itu arti secara bahasa Indonesia itu berlalu. Namun berlalu di sini maksudnya bukan lalu telah lewat, tapi berlalu itu maksudnya itu berjalan, sedang berlangsung. Karena nanti maknanya di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, ai waqta siryanihi wa irkhaihi zulamahu ala ibad. Yaitu pada waktu berjalannya waktu malam itu. Jadi waktu malam sedang berlangsung, sedang berjalan, wa irkhaihi, dan melonggarkannya atau menjulurkan waktu malam itu kepada zulamahu, kegelapannya. Jadi waktu malam itu menjulurkan, melonggarkan sisi gelapnya atau kegelapan malam itu. Alal ibadi, kepada para hamba. Ya, yang dengan maksud gelap di sini adalah sesuatu yang teduh, tidak panas sebagaimana siang hari. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, fayaskuruna wa yastarihuna, sehingga mereka para hamba itu tenang, tinggal di waktu malam, wa yastarihuna, dan mereka bisa istirahat. Jadi waktu malam itu memang waktu yang digunakan untuk istirahat. Asalnya seperti itu. Jadi kalau kita kerja, usahakan kerjanya yang siang. Tapi kalau memang mentok, kalau takdirkan jalan rezekinya kok kerjanya malam hari, ya sudah, itu memang istilahnya di luar dari keumuman. Namun pada asalnya waktu malam itu digunakan untuk istirahat. Wa yatma'innuna, dan mereka para hamba itu merasa tenang di waktu malam itu. Rahmatan minhu ta'ala wa hikmatan, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hikmah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 4 sumpah dari Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr wasyafi
wal watr. Wal laili idza yasr. Oh, untuk wasyaf'i wal watr belum disebutkan ini. Iya, ya, yang ketiganya belum disebutkan. Nah, di tafsir yang lain itu berkaitan dengan yang kedua tadi, walayalin asyr. Nah, kenapa ditafsirkan para ulama itu 10 malam dari Ramadan? Itu karena di dalamnya itu berkaitan dengan wasyaf'i wal watr. Itu artinya, terjemahannya masih ingat Pak, wasyaf'i wal watr artinya apa? Asyaf itu yang genap. Kalau al-watar itu yang ganjil. Nah, untuk bulan Ramadan, maka yang ganjil itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, yang lainnya ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi yang genap maupun yang ganjil. Kemudian penafsiran yang lain ketika ditafsirkan dengan 10 Dzulhijjah, maka yang ganjil itu adalah tanggal 9 tadi, yaitu wukuf di Arafah. Yang genap tanggal 10-nya, yaitu hari yang tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, hari raya kan. Kemudian penafsir ulama yang lain tentang asy-syaf'i wal watr. Asy-syaf' itu adalah segala sesuatu yang genap. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya genap. Maksudnya genap itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ya. Ada terang, ada gelap. Ada pahit, ada manis. Ada api, ada air. Semuanya berpasangan. Ya, jadi yang dimaksud asy-syaf' kata ulama tafsir yang lainnya adalah makhluknya Allah yang berpasangan, semuanya genap. Sedangkan al-watr yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang Maha Esa. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Nah, itu maksud tafsiran dari kalimat wasyaf'i wal watr. Di sini di tafsir As-Sadid disebutkan. Nah, ini berikutnya langsung walaili idza yasr. Nah, jadi sudah kita baca. Sekarang firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat kelima, Allah Taala berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika al-mazkur. Apakah di dalam hal itu tadi yang telah disebutkan, yaitu al-fajr, kemudian layalin asyr, kemudian asy-syaf' wal watr, kemudian walaili idza yasr, dalam hal-hal yang disebutkan itu apakah terdapat qasamul lidzi hijr? Sumpah, terdapat sumpah bagi orang yang memiliki hijr. Hijr kata Syekh artinya adalah lizi aklin, orang yang memiliki akal. Dan tentunya jawabannya adalah berikutnya itu, na'am. Jadi memang ada dan berhak untuk digunakan sumpah. 4 perkara yang disebutkan tadi. Jadi ba'du dzalika yakfi. Bahkan kata saya sebagian saja itu sudah cukup. Artinya apa? Bisa digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi wal fajr itu sudah bisa digunakan untuk sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya itu adalah liman kana lahu qalbun, bagi siapa saja yang dia itu memiliki hati. Au alqasam'a wa huwa syahid, atau orang itu memberikan pendengarannya atau mencurahkan pendengarannya untuk memperhatikan, untuk menyimak, untuk konsentrasi di dalam memahami, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah dan isi sumpahnya, wa huwa syahid, dalam keadaan yaitu mempersaksikannya. Jadi maksud daripada firman taala hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah ada dalam hal itu sumpah untuk orang yang berakal? Ya, tentunya jawabannya adalah ada. Maksudnya sumpah di sini adalah berhak digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bisa digunakan atau boleh digunakan bersumpah oleh hambanya, bukan gitu. Tapi ini adalah sumpah untuk atau oleh
Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah sering kita ingatkan di awal-awal surat yang mengandung sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat ini, wal fajri, sebelumnya ada wal laili, sebelumnya ada wasyamsi wa duhaha, kemudian ada wal asri dan selainnya. Itu adalah sumpah-sumpah dengan menggunakan makhluk Allah yang Allah muliakan makhluknya. Dan yang boleh bersumpah dengan selain Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kalau mau bersumpah hanya boleh menggunakan nama Allah. Jadi kalau kita mau bersumpah ya kita katakan sumpah demi Allah. Demi Allah saya bersumpah. Harus hanya demi Allah saja. Atau lafaz-lafaz yang mengandung atau menunjukkan itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadisnya kalau bersumpah menyebutkan apa? Wallazi nafsi biyadihi. Wallazi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu demi Allah Subhanahu wa taala. Yang jiwanya kita, makhluknya Allah ada di tangannya, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kata hijr di sini dikatakan akal. Padahal secara bahasa arti kata hijr itu artinya benteng, sesuatu yang menghalang-halangi. Seperti apa? Contohnya kalau kita lihat Ka'bah itu ada hijr Ismail. Nah, hijr Ismail kan ada yang melingkar nutup kan, itu namanya hijr. Hijr itu sesuatu yang menutupi atau suatu ruangan yang tertutup. Nah, lalu apa kaitannya dengan akal? Kenapa ditafsirkan dengan akal? Karena akal kita itu bisa membentengi kita dari maksiat. Jadi kalau kita nggak punya akal, ya kita akan banyak berbuat maksiat. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu bisa saja dikatakan orang berakal. Dia bisa membedakan mana baik, mana buruk. Seolah-olah tidak punya akal. Kalau orang punya akal atau orang menggunakan akalnya, maka dia bisa menjaga dirinya untuk senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal fi dzalika qasamul lidzi. Nah, itu adalah bagian pertama dari surah Al-Fajr. Ya, karena para ulama ada yang membagi pembahasan di dalam surah Al-Fajr. Bagian pertama itu ayat 1 sampai ayat 5 berisi tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian berikutnya itu ayat 6 sampai ayat 16. Nah, di sini dinukilkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, iram dzatil imad, dan seterusnya. Kita sambil terjemahkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memperlakukan kaum Ad? Bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, menimpakan azab kepada kaum Ad. Pertanyaannya, siapa itu kaum Ad? Nah, nanti akan disebutkan setelahnya. Iram dzatil imad. Kaum Ad itu adalah keturunan dari Iram. Dzatil imad, yang memiliki tiang-tiang bangunan yang tinggi. Nah, Iram itu siapa? Jadi tercatat dalam sejarah Ad itu secara nasab ya, secara keturunan. Jadi kaum Ad itu bin Iram. Ya, kalau kita misalkan nama saya Azhar bin Muhammad, misalkan gitu. Nah, bin Muhammad berarti nama bapaknya. Nah, Ad itu bin Iram. Nah, kemudian Iram itu bin Sam. Sam itu bin Nuh alaihissalam. Nah, jadi kaum Ad ini keturunannya dari Nabi Nuh. Yang mana Nabi Nuh ini merupakan punya gelar Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Jadi sebetulnya manusia itu hampir punah semuanya,
sudah hampir punah semuanya setelah manusia pertama yaitu Nabi Adam, kemudian punya anak keturunan sampai Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah kesyirikan yang sangat besar, dan itu awal mula terjadinya kesyirikan. Sebelumnya itu tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Adam itu belum ada kesyirikan, tapi maksiat ada. Nah, maksiatnya apa? Pembunuhan antara Qabil dan Habil kan itu. Kalau secara nama itu meskipun riwayatnya diperselisihkan lama, hanya untuk mengingatkan saja sejarah. Nah, itu ada kasus pembunuhan, dan pembunuhan itu bukan kategori kesyirikan. Nah, itu kategori maksiat. Nah, kalau kesyirikan itu apa? Dijelaskan para ulama, asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi min khasaisillah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Nah, perkara yang khusus bagi Allah itu diantaranya apa? Ibadah. Jadi kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah. Jadi orang musyrik itu kan pelaku kesyirikan. Nah, jadi musyrik itu orangnya, perbuatannya itu syirkun, syirik. Nah, kalau kita muslim itu orangnya, agamanya Islam. Nah, orang musyrik itu mereka melakukan kesyirikan. Bagaimana itu? Mereka itu menyembah Allah, tapi bersama dengan itu juga menyembah selain Allah. Itulah namanya musyrik. Jadi jangan salah paham, karena banyak orang itu masih salah di dalam memahami kesyirikan. Dikiranya orang musyrik itu orang yang hanya menyembah selain Allah, hanya menyembah selain Allah. Itu dikira musyrik, itu kafir. Menyembah hanya selain Allah itu kafir jelas. Tapi kalau musyrik itu dia menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Karena dari kata syirkun, ada usaha dalam permasalahan bisnis itu namanya syirkah. Syirkah itu berarti apa? Usaha bersama, bareng-bareng. Nah, syirkun itu adalah kebersamaan. Nah, perbuatan syirik adalah membersamakan Allah dengan selain Allah dalam ibadah. Mudahnya gitu memahami syirik itu. Jadi, orang musyrik itu adalah orang yang dia itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Dan itulah perbuatan orang-orang musyrik sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Dan sejarahnya kesyirikan pertama kali di zaman Nabi Nuh itu tercatat di Sahih Bukhari. Di dalam kitabnya Imam Bukhari. Yang mana sebelum Nabi Nuh itu ada 5 orang tokoh, orang saleh, orang baik. Yaitu yang tercatat dalam firman Allah dalam surah Nuh, wala tadaruna alihatakum wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yauz wa ya'uq wa nasr. Nah, ini nama 5 orang soleh. Wad, Suwa, Yauz, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang soleh sebelum zaman Nabi Nuh. Kemudian pas waktu Nabi Nuh, 5 orang ini sudah meninggal. 5 orang ini sudah meninggal. Nah, kaumnya di zaman Nabi Nuh itu ingin mengenang jasa orang-orang soleh, dianggap pahlawan. Ya kan, orang soleh orang yang baik, ingin mengenang jasanya. Terus gimana caranya? Dibikin lukisan, ya, dilukis. Makanya sebenarnya dalam Islam itu ada larangan yang keras melukis makhluk bernyawa. Nah, itu ada larangannya dalam hadis tertentu. Maka Allah melaknat apa? Orang yang melukis makhluk bernyawa. Bahkan diancam nanti di akhirat suruh menghidupkan lukisannya, dan tidak akan bisa. Jadi keras ancaman bagi orang yang melukis. Meskipun nanti ke belakang sampai ke sekarang itu ada masalah fotografi itu yang diperselisihkan ulama apakah itu termasuk melukis atau tidak. Nah, itu permasalahan fikih kontemporer. Karena fotografi itu kan kata sebagian ulama itu seperti cermin. Seperti kalau orang melihat dirinya di air, kan sekedar pantulan. Jadi bukan lukisan, itu menurut sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang kencang
Yang berhati-hati itu tetap dianggap lukisan, dianggap gambar. Jadi tetap ada yang tidak membolehkan. Itu permasalahan fikih kontemporer. Nah, kembali lagi ke kisah Nabi Muhammad. Jadi untuk mengenang jasanya itu membuat lukisan. Bahkan sebagian membuat patungnya. Makanya di situ ada juga larangan tentang patung, karena patung itu tempatnya setan. Setan itu akan tinggal di patung. Nah, awalnya itu mereka tidak langsung nyembah orang-orang soleh tadi. Hanya sekedar mengenang jasa. Wah, ini orang soleh. Kemudian setan bisiki kepada mereka, kalau ibadah biar khusyuk itu di dekat lukisannya, di dekat patungnya. Nah, ini sudah suatu penyimpangan. Nah, ibaratnya kalau kita punya tempat ibadah, harusnya kita itu ibadah di masjid, Pak. Karena masjid itu tempat ibadah. Harusnya kita khusyuknya ibadah itu di masjid, bukan di dekat kuburannya orang yang sudah meninggal, bukan gitu. Ya, alhamdulillah masjid kita bersih dari lukisan, dari gambar. Tapi kalau tempat ibadahnya orang-orang muslim itu isinya lukisan, isinya patungan gitu. Ya, karena turun temurun mewarisi proses kesyirikan mereka. Jadi awal muasalnya ini mereka itu dibisiki setan kalau biar khusyuk ibadahnya itu di dekat kuburannya, di dekat lukisannya, biar khusyuk. Tapi ibadahnya masih kepada Allah, masih ibadah kepada Allah. Jadi belum syirik itu, belum syirik. Nah, lalu lama kelamaan mereka dibisiki, nggak pantas kalau kamu itu minta langsung kepada Allah. Kalau kamu minta itu harus melalui perantara. Nah, ini sebenarnya setan seperti itu. Jadi kalau mau minta kepada Allah itu mereka itu menyamakan. Nah, ini juga nggak boleh. Namanya kesyirikan tadi kan menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi mereka menyamakan Allah itu seperti apa? Misalkan presiden, misalkan kepala negara. Kita nggak bisa langsung ketemu kepala negara, harus melalui apa? Melalui perantara, melalui orang dekatnya. Ya, minta kepada Allah juga gitu, nggak bisa kita langsung minta kepada Allah. Mintanya itu perantara. Misalkan yang sudah meninggal, ya wali fulan, saya berdoa kepada Allah dengan perantaramu, semoga Allah mengabulkan. Nah, ini sudah jatuh kepada kesyirikan. Nah, ada yang mengatakan itu syirik asghar, ada yang mengatakan itulah kesyirikan orang dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam firman-Nya, mereka itu mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka itu alasannya apa? Kami tidak menyembah mereka. Ini ucapan orang musyrik. Ya Allah abadikan dalam Al-Quran. Kami tidak menyembah mereka, tapi hanya apa? Agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ingin dekat kepada Allah tapi melalui perantara. Nah, itu setan biasanya itu lama-kelamaan lebih parah lagi kesyirikannya. Yaitu gimana? Langsung minta ke mayatnya, ya wali fulan sembuhkanlah penyakitku, ya wali fulan hilangkanlah kesedihanku, ya mudahkanlah rezekiku dan lain-lain. Langsung minta kepada selain Allah, itu sangat parah sekali kesyirikan seperti itu. Nah, itu orang-orang dahulu seperti itu, apa proses kesyirikannya. Jadi asal muasalnya itu yang dipersekutukan itulah orang-orang yang solih, tapi mereka terlalu berlebihan. Makanya dalam pembahasan-pembahasan akidah itu para ulama sering mengingatkan tentang bahaya berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Nah, contoh paling gampang berlebih-lebihan kepada orang yang soleh itu adalah orang-orang Nasoro ketika mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, sampai dianggap sebagai anak Tuhan, kemudian dipertuhankan. Nah, kita sebagai kaum muslimin sikapnya pertengahan. Sikapnya pertengahan. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannata haqqun wa naru haqqun adkhalahu wal jannata ala ma kana minal." Jadi kita orang muslim itu juga bersaksi dengan 4 perkara.
Yang pertama bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sudah tahu. Yang kedua bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita juga sudah tahu. Yang ketiga itu kita bersaksi wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Nabi Isa itu juga hamba dan rasulnya Allah. Kita bersaksi, kita muliakan, kita agungkan, kita hormati Nabi Isa alaihissalam. Namun tetap beliau adalah Abdullah, hambanya Allah. Namanya hambanya Allah itu gimana? Beribadah kepada Allah, layubat, tidak diibadahi. Jadi tidak disembah karena beliau itu juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang Nasrani itu ekstrim berlebihan dengan Nabi Isa. Nah, lawannya orang Nasrani itu orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu merendahkan nabi-nabi yang lainnya selain nabi mereka. Semua para nabi itu pengennya dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq." Itu sifatnya orang Yahudi. Senang bunuh para nabi. Jadi saking remeh kayak nabi dianggap oleh manusia biasa pada penemaan cebone yang baca kita kan gitu. Nah, jadi mereka meremehkan nabi-nabi, dibunuhin. Nah, termasuk dalam kisah yang mengejar-ngejar Nabi Isa. Termasuk mereka ingin membunuh Nabi Isa karena meremehkan. Sedangkan orang-orang Nasrani terlalu berlebihan mengagungkan Nabi Isa sampai mempertuhankan. Jadi itu bicara daripada kesyirikan. Dan itu juga dilakukan oleh kaum Ad yang setelah Nabi Nuh. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang ya. Jadi intinya teman kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita banyak mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu dan di dalam Al-Qur'an itu berisi tentang hal ini. Kisah-kisah orang dahulu agar kita mengambil pelajaran, agar kita mengikuti orang-orang soleh, para nabi yang mereka mentauhidkan Allah, dan agar kita meninggalkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang kedurhakaannya itu merupakan kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.